Siang, perkenalkan nama saya Dewata Jaya Nenggolan dengan NIM D1C124022. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian mata kuliah rekayasa proses. Yang pertama itu ada soal tentang analisis reaksi, yang dimana kita disuruh memilih di antara 6 reaksi, manakah reaksi yang bertolak belakang yang berlawanan. Saya memilih reaksi hidrogenisasi dan dehidrogenisasi, di mana pada reaksi hidrogenisasi itu adalah reaksi penambahan atom hidrogen ke dalam molekul yang berfungsi memecah ikatan rangkap, mengubah ikatan rangkap dua menjadi ikatan rangkap tunggal. Sedangkan dehidrogenasi itu adalah reaksi pengurangan, di mana atom hidrogen dari molekul reaksi ini menurunkan jumlah atom hidrogen dan membuat struktur molekul menjadi lebih tidak jauh. Yang kedua itu ada tentang katalis, di mana pada kelompok saya mendapatkan kelompok dehidrasi, di mana fungsi katalis terhadap dehidrasi ini adalah oh, dehidrasi adalah mempercepat laju reaksi dan menurunkan energi aktivitas yang dibutuhkan, seperti pembentukan karbon, mengarah, mengarahkan reaksi, protokonasi gugus alkohol. Contohnya pembentukan alkena dari alkohol, satu molekul alkohol dipanaskan, biasanya dengan katalis asam sulfat untuk membentuk senyawa alkena. Yang ketiga, dalam pembentukan margarin, mengapa minyak nabati cair perlu dihidrogenisasi dan jelaskan dampak pada kesehatan. Pada pembentukan margarin itu sangat perlu dihidrogenisasi agar berubah bentuk dari cair menjadi semi padat atau padat, memiliki titik leleh tinggi, serta lebih stabil dan tidak mudah tenggelam. Dampak bagi kesehatan, hidrogenisasi parsial membentuk lemak trans. Lemak trans dapat meningkatkan kolesterol jahat atau LDL. Hidrogenisasi penuh, dampaknya jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Yang keempat ada perbedaan dehidrogenisasi reaksi kimia dan dehidrogenase, yaitu enzim. Di mana dehidrogenasi adalah reaksi kimia yang melibatkan penghilangan atom hidrogen dari suatu molekul organik yang merupakan kebaikan dari proses hidrogenisasi. Sedangkan dehidrogenase atau enzim adalah jenis enzim yang berperan paling penting dalam metabolisme sel dengan cara menghilangkan atom hidrogen. Contohnya dalam industri pangan itu seperti contoh dari hidrogenisasi itu pembentukan asam laktat. Contohnya dari hidrogenisasi nasi itu fermentasi yang pengendalian produk susu. Yang kelima adalah soal bleaching. Jelaskan mekanisme kerja bleaching air dalam proses minyak kelapa sawit atau CPO. Di sini mekanisme kerja bleaching air ini yaitu dosis dan pencampuran. Dicampurkan ke CPO sekitar 1-5% dari berat minyak. Yang kedua itu ada pemanasan dan kontak. Campuran ini dipanaskan sambil diaduk selama beberapa menit agar peri-peri bleaching itu mengembang dan bekerja secara optimal. Selanjutnya ada penangkapan pengotoran. Bleaching air menyerap zat warna, fosfatida, dan ion logam dari minyak. Filtrasi. Setelah proses adsorpsi selesai, campuran dialirkan ke alat penyaring untuk memisahkan minyak dari bleaching. Prosesnya adalah proses adsorpsi, karena prosesnya ditanya juga di soal. Yang keenam itu mengapa bahan baku minyak dengan asam lemak bebas atau FFA tinggi harus melalui tahap esterifikasi asam terlebih dahulu sebelum transerifikasi basa. Gunanya itu karena mencegah asam lemak bebas
bereaksi dengan katalis basa yang akan membentuk sabun atau reaksi penyamburan. Yang ketujuh adalah ini soal tentang dehidrasi. Oh, pada soal itu disuruh kita membedakan kedua konsep dehidrasi dalam pengolahan pangan. Yang pertama itu ada dehidrasi dalam kimia organik atau reaksi kimia. Dehidrasi dalam kimia adalah reaksi pelepasan atau penghilangan molekul atau HO2, H2O dalam struktur molekul suatu senyawa. Sedangkan dehidrasi dalam pengolahan pangan itu pengeringan. Proses fisik untuk mengeluarkan sebagian besar air bebas yang terkandung di dalam bahan makanan. Oh, yang ke-8 di sini kita disuruh menjelaskan peran reaksi isomerasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tersebut tanpa mengubah rumus molekulnya. Reaksi isomerisasi mengubah sifat kemanisan memicu ikatan yang lebih kuat dengan reseptor rasa manis di lidah, sehingga meningkatkan intensitas kemanisan secara signifikan. Di sini selanjutnya soal nomor 9 itu ada kondisi operasi. Kita disuruh memilih topik di antara reaksi-reaksi, ada beberapa reaksinya. Di sini saya memilih reaksi esterifikasi atau pembuatan senyawa ester seperti etil aset atau biodiesel. Faktornya yang mempengaruhi itu suhu operasi. Suhunya ini yang diminta itu bagaimana jika tidak dikendalikan faktornya. Kalau suhu jika tidak dikendalikan, bila suhu terlalu rendah, tumbuh efektif antar partikel berkurang sehingga reaksi berjalan sangat lambat. Selanjutnya faktornya ada faktor reaksi. Jika tidak dikendalikan, jika waktu terlalu singkat, rendemen hasil produk akan sangat rendah karena banyak reaktan belum bereaksi. Selanjutnya faktornya ada konsentrasi katalis atau pH. Jika tidak dikendalikan, jumlah katalis yang kurang menyebabkan lambat laju perbentukan ester. Soal terakhir itu soal 10. Ini di sini soalnya menanyakan menurut presentasi manakah reaksi yang paling berpotensi untuk dikembangkan sebagai inovasi pangan di Indonesia masa depan. Ya, saya memilih reaksi esterifikasi yang sangat potensial. Potensialnya di potensi pangan Indonesia ini ialah Indonesia merupakan produsen minyak sawit atau CPO terbesar. Esterifikasi memungkinkan kita memodifikasi minyak dan lemak nabati menjadi strukturat lipid atau pengusiman makanan. Nilai alasan ekonomisnya yaitu hilirisasi komoditas utama, nilai tambah tinggi, substitusi impor untuk industri makanan nasional, peluang pasar 6, peluang pasar global berbasis berkelanjutan. Oh, sekian yang dapat saya sampaikan pada penjawaban soal untuk mata kuliah rekayasa proses. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Terima kasih, selamat siang.